Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Marisa Virginia Limbuka. Saya angkatan 2023 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, bagaimana kabarnya kakak hari ini? Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang boleh kakak berikan kepada kami. Maksud kami mengundang kakak di sini yaitu kami ingin mewawancarai kakak mengenai topik pembahasan karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang ada pada siswa-siswi di sekolah dasar negeri 3 Tondo. Kami memilih kakak untuk menjadi narasumber kami pada saat ini karena berhubung kakak merupakan salah satu mahasiswa yang saat ini sedang melakukan observasi pada sekolah tersebut, dan sekiranya kakak dapat memberikan informasi-informasi terkait karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang ada pada siswa-siswi yang berada di sekolah dasar negeri 3 Tondo. Dan saat ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman saya. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Baiklah, terkait karakteristik, kebutuhan, tantangan yang ada pada siswa-siswi SDN 3 Tondo, menurut kakak, apa karakteristik umum siswa di kelas yang kakak amati di sekolah? Oke, baik. Untuk karakteristik sendiri, kebanyakan seperti yang kita ketahui, anak SD kan lebih suka bermain. Jadi anak-anak itu lebih suka bermain. Ada juga yang sangat aktif, ada yang tidak aktif, ada yang senang belajar, ada juga yang tidak senang belajar. Jadi karakteristik di SD itu sangat bermacam-macam. Jadi tapi untuk yang umumnya kebanyakannya ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Lalu menurut kakak, apakah ada perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki atau perempuan dalam hal minat, gaya belajar, atau perilaku? Oke, jadi kalau untuk hal itu sejauh ini ada ya, tentu ada. Perbedaannya itu di gaya belajar. Kalau siswa yang laki-laki ini mereka lebih sering bermain, bertengkar, ada yang bertengkar. Kalau untuk yang perempuan sejauh ini banyak yang fokus, tapi bukan berarti tidak ada yang bermain, ada juga, tapi kayak kebanyakan laki-laki yang sering bermain di dalam kelas, khususnya dalam proses pembelajaran. Terus menurut kakak, apa ada kebutuhan siswa yang boleh dipenuhi di sekolah? Baik, kalau untuk kebutuhan siswa yang saya perhatikan sudah hampir terpenuhi, kayak media pembelajaran, tapi kalau untuk alat-alat peraga mungkin belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian di bagian fasilitas juga hampir terpenuhi, ada yang lapangannya juga, ada ruang kelas, ada pojok baca juga, itu sudah menurut saya sudah terpenuhi. Kalau menurut kakak, faktor yang menyebabkan beberapa hal itu belum terpenuhi kira-kira kenapa? Mungkin soal biaya yang kurang cukup dari sekolah atau bagaimana? Kalau itu saya mungkin kurang terlalu tahu ya, mungkin dari sekolahnya yang tidak terlalu memperhatikan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan siswa ini. Terus mungkin yang lainnya juga dari guru-gurunya juga sih yang tidak terlalu memperhatikan hal itu. Lalu apakah ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti disabilitas atau kesulitan belajar? Bagaimana cara sekolah memenuhi kebutuhan mereka? Oke, baik. Kalau untuk hal itu yang anak-anak atau peserta didik yang berkebutuhan khusus melalui pengawasan saya tidak ada ya. Tapi untuk anak-anak yang kesulitan belajar ini ada, hampir semua kelas ada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Nah, untuk yang dilakukan sekolah ini mengarahkan guru tersebut, khususnya guru kelasnya, untuk melakukan pendekatan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar ini.
Jadi tantangannya itu anak-anak yang lebih banyak bermain, anak-anak yang suka jalan-jalan sana sini, terus yang tidak memperhatikan guru saat menerangkan materi, dan anak-anak yang hanya fokus pada kegiatannya sendiri. Misalnya dia lebih senang dengan permainan yang dia bawa dari rumah, dan dia tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Lalu menurut kakak, apa solusi yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi tekanan tersebut? Oke, solusinya itu mungkin kita dapat melakukan pendekatan khusus untuk anak tersebut. Kita dapat mengambil waktu sedikit untuk berbicara dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Kemudian kita mungkin siapkan waktu untuk mengajar sendiri dia, dan maksudnya karena kan tadi waktu kita mengajar dia tidak memperhatikan, jadi kita ambil waktu sedikit kita untuk menerangkan sendiri materi khusus buat dia sendiri. Menurut kakak, apa faktor penghambat keberhasilan pembelajaran siswa? Jadi untuk faktor penghambatnya itu tadi sumber dayanya, misalnya kayak bukunya, terus fasilitasnya. Kemudian ada faktor lain dari guru sendiri, guru yang kurang menguasai materi, guru yang tidak terlalu paham tentang cara-cara mengajar siswa. Kemudian ada juga lingkungan belajar sekolah yang tidak kondusif. Maksudnya kan kebanyakan sekolah di sini itu sekolahnya berdekatan. Jadi kalau misalnya kita mengajar di sekolah A, di sekolah B ada kegiatan, jadi tentunya ribut kan ya. Jadi itu salah satu faktor penghambatnya. Terus menurut kakak, metode pembelajaran apa yang dipakai oleh guru yang paling efektif untuk siswa SD? Nah, untuk siswa SD sendiri, metode pembelajarannya itu saya bermain sambil belajar. Kemudian tentunya ada diskusi, dan kita dapat melakukan metode eksperimen untuk mata-mata pelajaran yang seperti IPA gitu. Kemudian untuk metode pembelajarannya kita juga dapat menggunakan metode tanya jawab jika masih ada siswa yang belum terlalu paham tentang materi yang kita sampaikan. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada kakak yang telah memberikan informasi-informasi terkait tantangan, kebutuhan, serta karakteristik